Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hasana. Saya berasal dari kelas A, Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan secara lisan. Ada 6 soal yang akan saya jawab. Adapun untuk soal pertama, filsafat pendidikan Islam terbentuk dari 3 kata, filsafat, pendidikan, dan juga Islam. Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat atau perilaku manusia yang berkemanusiaan. Adapun untuk kata filsafat adalah ilmu yang mengkaji segala hal yang logis. Singkatnya, filsafat ini merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya. Adapun kata terakhir yaitu Islam. Islam selain dari sebuah agama, namun Islam di sini juga memiliki makna lainnya, yaitu keselamatan, aturan, pembeda, dan agama. Sedangkan agama Islam adalah agama wahyu, agama samawi, atau agama yang Allah ridhoi. Jadi, filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama serta pendapat para ahli sebagai sumber pendukung. Adapun yang dikembangkan dan dikaji di sini adalah masalah filsafat pendidikan Islam. Maka, pendekatan yang harus digunakan adalah perpaduan dari ketiga disiplin ilmu tersebut, yaitu filsafat, ilmu pendidikan, dan ilmu keislaman, di mana ilmu-ilmu tersebut dikaji secara radikal, logis, sistematis, dan universal. Adapun kedudukan filsafat pendidikan Islam ini merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan permasalahan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Adapun ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Namun, Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama, filsafat pendidikan Islam dapat menolong para perancang pendidikan dan orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Adapun yang ketiga, filsafat Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, dan politik negara. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam filsafat Islam, terdapat beberapa aliran yang perlu diketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah hakikat di balik alam nyata ini? Ontologi dalam ranah filsafat Islam, yakni menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata yang sangat terbatas bagi panca indera kita. Bagaimana realita yang ada ini, apa saja materinya, apakah wujud sesuatu ini bersifat tetap, kekal, tanpa perubahan, apakah realita berbentuk satu unsur monoism, dua unsur dualism, ataukah terdiri dari unsur yang banyak, pluralism. Adapun yang kedua yaitu epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Adapun menurut Nur Syam mengatakan bahwa epistemologi membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya.
Sedangkan aksiologi menurut Muhammad Nur Syam menyangkut nilai-nilai yang berupa pertanyaan apakah yang baik atau yang bagus itu. Dalam definisi lain, aksiologi merupakan suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya, nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam kepribadian anak. Selain dari aliran filsafat pendidikannya, filsafat pendidikan Islam pun memiliki beberapa ruang lingkup yang meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, kurikulum, pendidikan, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang memahami prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan dari pendidikan Islam ini adalah membentuk individu yang memiliki akhlak yang baik, memiliki pengetahuan agama yang kuat, dan juga memiliki kecakapan hidup yang baik. Maka dari itu, filsafat pendidikan Islam memiliki salah satu tujuan dalam keberadaannya terhadap keberlangsungan pengembangan asas kepribadian dari seorang peserta didik. Salah satunya adalah pembentukan karakter yang baik. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan mengikut sertakan pendidikan keislaman dalam kegiatan pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai religius pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peran pendidik atau sebuah instansi menjadi hal yang sangat berpengaruh, juga dengan keberadaannya yang memadai akan semakin mendukung peningkatan akhlak dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu, untuk pertanyaan nomor 4, fanatisme didefinisikan sebagai bentuk keegoisan, di mana seseorang menganggap sesuatu merupakan hal yang dipegang dan dianggap paling benar secara sepihak. Biasanya, fanatisme ini bermula dari pengetahuan yang belum mumpuni, namun dia berdalih dengan kuat akan keterangan itu. Sehingga terjadilah sebuah fanatisme yang mengarah ke hal negatif. Dalam kasus ini, seorang pendidik harus sangat sadar akan solusi yang harus diberikan. Menurut pandangan saya, seorang pendidik harus mampu memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didiknya yang tidak membuat mereka berasumsi dengan negatif. Memberikan mereka cara untuk memahami suatu hal dari berbagai sudut pandang yang berbeda, serta membentuk sebuah rasa solidaritas atas pemahaman dan cara pikir dari setiap orangnya. Dengan demikian, sikap fanatisme serta konflik yang dihadapi bisa dihindari. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut saya, idealitas yang bisa seorang pendidik lakukan akan hal ini yaitu dengan membuat sebuah boundaries pada cara pandang dari pelajarnya. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap pemikiran seseorang ke depannya. Namun, ketika kasusnya sudah merambat dan sudah terjadi pengabaian moralitas pada seseorang, rasanya itu bukan hanya tugas seorang pendidik saja, melainkan harus ada dorongan dari pihak lainnya juga, seperti lingkungan dan keluarga. Karena bagaimanapun, merubah pemikiran seseorang memerlukan waktu yang sangat lama. Maka dengan memberikan sebuah pemahaman sejak awal adalah cara yang bisa pendidik lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Maka dengan memberikan sebuah pemahaman sejak awal adalah cara yang bisa pendidikan lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Eksploitasi alam secara berlebihan yang terjadi di dunia ini bukan merupakan sebuah rahasia umum lagi. Banyaknya kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh hal itu. Padahal, alam dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam merupakan pedoman manusia, karena kita semua belajar dari alam yang selalu tunduk mulak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian manusia apabila tidak konsisten terhadap hukum alam, maka sifatnya akan berubah seperti binatang, saling menipu, saling membunuh, saling fitnah, timbul korup di mana-mana adalah contoh dari ketidakkonsistenan manusia kepada hukum yang sudah Allah ciptakan. Belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia yang secara filosofis, kedudukan alam semesta bagaikan guru dengan muridnya. Dalam perspektif pendidikan Islam, untuk menyikapi interaksi manusia terhadap alam, jalur pendidikan ini bisa diawali dari para pendidik
yang harus berilmu yang cukup dan bisa menguasai ilmunya dengan baik. Para pendidik harus memberikan contoh dan suri tauladan kepada peserta didiknya agar ilmu yang disampaikan diterima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kehidupan anak didiknya di masa depan. Sehingga mereka punya cara pandang yang benar terhadap memanfaatkan alam yang ada pada di dunia ini. Baik semuanya, demikianlah jawaban yang saya bisa sampaikan terhadap pertanyaan yang sudah Bapak dosen berikan. Saya harap pertanyaan yang sudah saya sampaikan barusan merupakan pertanyaan yang tepat dan juga mohon maaf bila masih banyak sekali kesalahan dan miskonsepsi serta misunderstanding tentang konteks yang dipertanyakan. Dengan begitu, saya Dewi Nurhasana pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.